Halo selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan akan kami habarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita. Inilah kabar Sumatera. Saudara Riki Rizal ada? Saya tidak melihat. Saudara tidak melihat. Ya. Kemudian saudara melihat di situ 5 orang, ada saudara FS juga. Oke, saudara akhirnya ketemu. Saat itu saya berjalan, saya hanya lihat saja karena semua dengan posisi tidak ada komunikasi, semua berdiri suasana seperti diam-diam saja saat itu. Kemudian saya masuk ke arah garasi, di dalamnya agak dalam sedikit mendekati pintu dapur, garasi bagian dalam ada Pak FS saat itu di situ. Oke. Yang berdiri membelakangi saya saat itu. Dia membelakangi. Jadi begitu saya datang terus dia langsung berpaling. Kemudian Pak FS menyampaikan ke saya, Kasat kamu sini, ikut saya. Begitu yang mulia. Kemudian saya, siap jenderal. Nah saat itu saya nggak tahu, saya belum tahu ini ada apa peristiwa, saya belum ada penjelasan mulai dari depan, kemudian berempat di sekitar situ tidak ada yang penjelasan, mengalir begitu saja sampai ke Pak FS, kemudian dia bilang, Kasat kamu ikut saya. Nah pada saat itu kita masuklah melalui akses pintu dapur yang mulia. Lewat pintu dapur. Betul. Oke. Saat melalui pintu dapur itu, kemudian dari pintu dapur ada 2 pintu sebagai akses, kemudian tembusan ke ruang tengah yang mulia. Nah pada saat siap. Pada saat saudara bertemu dengan saudara FS tadi, apakah dia masih pegang senjata? Saya tidak lihat dia memegang senjata yang mulia. Di antara 4 orang yang saudara temuin tadi, ada yang pegang senjata yang masih di tangan? Saya tidak lihat ada yang menggenggam senjata yang mulia. Tidak ada yang memegang Betul. senjata. Kemudian saudara masuk lewat pintu belakang. Saya masuk lewat akses garasi. Oke, belakang. lewat garasi. Kemudian masuk, saya mengikuti FS, Pak FS. Saat itu masuk, kemudian FS sambil menyampaikan bahwa ini tadi saya baru dapat informasi ada tembak menembak antara anggota saya. Dia menyampaikan seperti itu. Sambil berjalan yang mulia. Jadi dia berjalan tidak berhenti. Kemudian sampai di depan akses dalam pintu dapur perbatasan. Kemudian dia menunjukkan tembak menembak, yang satunya di atas tangga, yang satunya depan pintu dapur, depan pintu kamar Pak FS sendiri. Kemudian saya tidak menanyakan apa-apa. Saya cuma mendengar. Kemudian pada saat itu dia melanjutkan perjalanan itu, dia melangkah mengitari, mengambil posisi ada meja makan gede, menuju ke depan pintu dia sendiri, dan dia menyampaikan bahwa peristiwa ini, tembak menembak ini yang terletak di bawah itu Yosua. Ini kejadian ini karena dia melecehkan istri saya, seperti itu, menyampaikan seperti itu Pak FS. Kemudian pada saat dia sambil menerangkan, kemudian dia menepak tembok, agak keras menepak tembok, karena saya pas dia berdiri di depan pintu kamar begitu, dia menepak tembok yang keras. Saya agak sempat kaget juga yang mulia karena lagi mengalir mendengarkan, kemudian menepak tembok, kemudian kepalanya ditunduk ke tembok, kemudian dia melihat saya terus sambil menggeleng-geleng kepala, matanya agak berkaca-kaca, dan dia bilang, ini kejadian ini melecehkan ini sebelumnya terjadi di Magelang, seperti itu. Kalimatnya sepotong itu saja. Nah kemudian saya menyampaikan, saya tidak ada komunikasi, saya tidak menanyakan lagi, saya bilang, izin jenderal, mohon izin saya harus melaporkan kepada pimpinan saya, maksudnya Kapolres, dan mau minta petunjuk karena harus mendatangi olah TKP. Kemudian saya meninggalkan Pak FS saat itu, saya langsung meninggalkan, nah beliau di belakang saya jalan, kemudian kami di area TKP itu kurang lebih tidak sampai 2 menit, sekitar 2 menitan. Jadi semua mengalir begitu saja yang mulia, kemudian saya keluar. Kemudian pas saya keluar, saya ketemu dengan Baradae di depan pintu dapur saat itu. Sebentar. Pada saat saudara masuk ke dalam, saat saudara masuk ke dalam, saudara sempat melihat jenazah Joshua. Saya melihat jenazah Joshua. Dengan bersimbah darah. Bersimbah darah. Ada saudara melihat Putri Chandrawati? Saya tidak melihat Bu PC. Pada saat itu yang saudara ingat pintu di ujung kepala tempat saudara Joshua tergeletak, itu terbuka atau tertutup? Pintu kamar mandi yang dimaksudkan, boleh? Bukan, itu kalau lurus kan ke kamar.
Oh, berarti pintu sebelah kanan yang mulia? Ya, Pintu gudang itu? bukan pintu kamar. Oh, pintu kamar yang mulia, ya. Terbuka atau tertutup? Saat yang saya masuk itu, saya lihat terbuka setengah yang mulia. Bentar. Bisa dilihatin pada saat Joshua tertembak? Saat dia tertelungkup, belum di itu. Waktu dia tertelungkup. Ya, ini. Ini yang saudara lihat pertama? Betul yang mulia. Ini yang saya lihat pertama. Ada bersimbah, maksudnya ada darah di sekitar dia. Pintu kamar itu di sebelah mana? Kanan, kiri, atau lurus? Pintu kamar, kalau pintu kamar sebelah kanan. Yang lurus itu pintu kamar mandi. Oh, sebelah kanan itu ada Iya. kamar. Tapi itu kamar gudang yang mulia. Itu barang semua itu, nggak ada tempat tidur. Saudara tidak melihat Putri Chandrawati di situ? Tidak melihat. Oke. Posisi yang saudara lihat seperti ini Iya. pada saat pertama kali masuk. Betul yang mulia. Apa yang di benak saudara pada saat itu? Mohon izin yang mulia. Jadi pada saat dia menyampaikan yang seperti tadi kronologis berdasarkan informasi dari dia, dari Pak Efes, kemudian saya sambil menganalisa bahwa rentetan ini seperti apa, itu dalam pikiran saya. Kemudian pada saat menganalisa, saya bicara apa adanya. Pada saat dia menepuk tembok kemudian bukan mengeluarkan matanya berkaca-kaca, saat itu saya juga jadi blank yang mulia. Maksudnya saat itu saya menerangkan situasi saat itu, sehingga saya putuskan untuk saya langsung harus melaporkan pimpinan dan lebih spesifiknya harus mendatangkan olah TKP. Kembali memimpin langsung masuk ke dalam dan saya menyampaikan bahwa kami akan melakukan olah TKP berkenan yang tidak ada punya kepentingan, mohon izin untuk keluar dari area TKP saat itu. Terus saudara memimpin untuk olah TKP tersebut? Kemudian saat itu saya berdiri di situ dan tim anggota IDEN saya langsung melakukan pemotretan langkah-langkahnya secara umum dulu. Setelah pemotretan secara umum, sebelum melakukan pemasangan polis lain, kemudian melakukan pemasangan polis lain. Setelah pemasangan polis lain, kemudian secara spesifik melakukan pemotretan terhadap barang bukti yang ada yang keterkaitan di area TKP secara bertahap. Potret yang tadi itu yang ngambil adalah anggota saudara? Ya, jadi anggota saya itu, kalau yang anggota saya itu yang ada tulis IDEN itu, yang sudah ada papan IDEN. Siapa yang mengambil gambar itu tadi? Dari Bribka Danu. Siapa? Bribka Danu. Anggota IDEN, ya. Saudara jaksa penuntut umum, saudara Danu diperiksa sebagai saksi? Ada. Oke. Setelah olah TKP yang saudara lakukan, siapa yang membalik jenazah korban pada saat itu? Coba ditampilkan gambar jenazah korban yang sudah terbalik. Enggak, jenazah korban yang sudah terbalik. Siapa yang membalikkan? Saat itu dari Nah, anggota, ini. ya, itu bagian dari pemeriksaan anggota IDEN yang mulia. Jadi Anggota IDEN. Jadi tahapan yang dia lakukan setelah melakukan foto secara keseluruhan spesifik, sebelum melakukan tindakan dia foto dulu kedudukannya, kemudian dia melakukan pengecekan secara umum yang terlihat atas luka-luka. Maka itu dia sebelum dia foto, kemudian dia balik secara pentahapan, dia melakukan pemotretan pentahapan. Kemudian untuk pengecekan ada beberapa luka atau yang dimaksud dengan titik tembakan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Bisa saudara gambarkan kondisi jenazah korban pada saat itu? Iya, saat yang setahu saya yang saya lihat yang mulia. Dari hasil olah TKP itu yang saudara lihat? Iya, saat itu memang pada saat saya datang dia posisi mayat terkelumpup, kemudian dibikin terlentang dalam proses pemeriksaan. Kemudian saat itu juga memang sebelum dilakukan tahapan olah TKP oleh IDEN, saya lihat juga memang maskernya ada yang mulia. Itu ada dalam, masih menempel? Ya, dokumentasi kita itu pada saat dia terlungkup itu masker masih ada. Masker masih dipakai? Masker masih dipakai. Kemudian begitu berbalik, masker memang kelihatan juga memang dipakai. Kemudian ada pengecekan dari anggota IDEN, yaitu pengecekan beberapa titik luka, termasuk maskernya itu dibuka. Tapi anggota IDEN kita itu menggunakan sarung tangan, ya, dibuka untuk melihat di balik masker itu, dia melihat ada beberapa luka di hidung sama bibir yang saat itu dilihat. Luka di hidung dan di bibir? Iya, ada garis luka di hidung dan di bibir. Oke. Tapi kita tidak lebih spesifik apa luka, kemudian cuma pengecekan awal, ditutup lagi, kemudian melakukan pemeriksaan di beberapa titik, mungkin lebih spesifik anggota IDEN yang menyampaikan. Tapi kan mereka memberikan laporan kepada saudara? Betul yang mulia. Betul kan? Betul yang mulia. Laporannya sekilas ada berapa tembakan di dalam tubuh korban? Saat itu yang tembakan itu mereka cuma menyampaikan yang dia lihat saat itu di titik di dada tembakan itu, kemudian di kelingking ada seperti luka goresan, maksudnya dia tidak bisa spesifik itu apa ya. Kemudian yang saya bilang tadi di sekitar hidung, kemudian bibir dan dagu saat itu yang disampaikan. Di sekitar hidung, bibir, dan dagu. Ada tembakan atau ada luka? Iya, ada luka. Ada luka. Kemudian yang luka lubang itu saat itu cuman lihat yang di dada saat pemeriksaan awal aja. Di tangan? Kemudian di tangan, ada yang di tangan. Kanan kiri? Saya kurang lupa itu, Pak. Saat itu ada satu di tangan.
Di kaki, di kaki tidak ada yang mulia. di belakang kepala, Belakang kepala tidak masuk dalam laporan awal. tidak masuk. Dalam laporan. Jadi saya tanya pelaporan itu, dia bilang kita tidak spesifik karena kita cuma lihat yang selihat dia aja seperti itu. File foto korban itu sekarang siapa yang pegang selain ini? Ada di IDEN. Ada di IDEN. Ada di IDEN. Oke. Pada waktu itu anggota saudara tidak menjelaskan ada sekian tembakan yang ada di dalam tubuh korban, ada itu. Hanya itu dia menerangkan seperti tadi yang mulia. Yang dia lihat sepintas itu seperti itu. Hanya di dada, kemudian di hidung, di bibir, di dagu, kemudian di jari, di antara jari, kemudian di tangan, di lengan. Di kepala? Di kepala saat itu dia tidak menerangkan yang mulia. Itu ada genangan darah di daerah kepala pada saat dia tertelungkup. Coba lihat pada saat dia tertelungkup. Itu sumbernya kalau kita perbesar banyakkan di daerah atas. Ada nggak di kepala? Jadi saat itu saya tidak melihat secara spesifik juga yang mulia. Karena Tidak melihat ditangani secara sama, spesifik. anggota IDEN langsung saya menerima laporan saat itu. Jadi anggota identifikasi waktu itu tidak memberikan, oh ada sekian tembakan, ada sekian itu, tidak. Tidak, hanya apa yang dia lihat saja secara keseluruhan saja, kemudian tindak lanjut untuk melakukan otopsi untuk ahlinya yang mulia. Kemudian kan saudara tadi kan sudah polis lain semua saudara-saudara perintahkan anggota IDEN untuk melihat seluruh ruangan. Betul yang mulia. Ada berapa tembakan yang ada di dinding? Saat itu yang kita lihat saat itu di TKP ada Enggak, laporan aja yang saudara dapat laporan. Ada nggak? Bisa saudara terangkan? Saya lupa. Ya di sini sifatnya yang diamankan saat itu yang mulia. Seperti satu pucuk Senpi Glock 17. Oke. Kemudian satu buah magasin Senpi Glock 17. 12 butir amunisi yang mulia. Oke. Satu pucuk Senpi HS. Oke. Satu buah magasin HS, kemudian 9 butir amunisi HS. Ada Rudigernya? Ya yang mulia. Rudigernya ada? Senpinya? Senpinya ada yang mulia. HS. Yang Rudiger? HS, Senpi dan magasinnya ada yang mulia. Enggak, yang seri Rudiger ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Hanya HS dan Glock. HS dan Glock? HS 23301. Glocknya? Glock berapa? MPY 851 yang mulia. Glock 17. Glock 17. Benar, cuma 2 Senpi saja? 2 Senpi aja yang mulia. Yang 1 Senpi berada pada saat itu posisi tergeletak di samping korban. Kemudian yang satu lagi diambil Kombes. Saat itu Kombes Santo pada saat kita melakukan olah TKP, Propam saat itu masih di TKP yang mulia. Oh, anggota Propam sudah di TKP duluan? Iya, dia tetap di TKP yang mulia. Pada saat IDEN tersebut? Pada saat olah TKP kita masuk, kemudian Pak Santo juga masuk di TKP mengikuti kita, dan pada saat olah TKP kita sudah menyampaikan untuk melakukan olah TKP. Saat itu juga Pak dari Propam juga belum meninggalkan TKP sampai dengan ada Pak Santo melakukan penyitaan pengambilan Senpi Baradae langsung. Jadi Pak Santo, Kombes Santo saat itu, Susanto meminta dari Baradae, mana kamu bawa Senpi enggak? Kemudian diambil, diserahkan oleh dari Baradae ke Kombes Santo. Kemudian Kombes Santo melakukan pengecekan terhadap merek dan nomor seri Glock, kemudian pengecekan peluru. Setelah itu mengambil barang bukti itu untuk dibawa ke Propam. Kenapa mereka, kan saudara mengatakan tadi bagi yang tidak berkepentingan silahkan di luar terlebih dahulu. Kenapa mereka tetap bertahan di situ? Sudah kami sampaikan, tapi masih tetap di situ. Di sini diterangkan di dalam BAP saudara bahwa temuan barang bukti di TKP itu ada 10 selongsong peluru. Betul yang mulia.
yang di selongsong peluru ya? Yang kami temukan di TKP saat itu tanggal 8 yang mulia. Saudara menemukan 10 selongsong peluru dan jenazah korban tadi sempat dibalik hanya untuk melihat luka. Ada luka senjata yang tembus ke hidung ini ada? Atau di seputar mulut atau di leher? Secara spesifik kita tidak ada pemeriksaan lebih lanjut yang mulia, karena memang waktu itu kan darah kemana-mana juga maksudnya. Jadi tidak. Tapi melihat sekilas, ada nggak? Saat itu saya tidak terlalu merapat dengan mayat juga, jenazah saat itu. Mungkin anggota itu. Tapi kan laporan dari anggota saudara kan bisa jelas. Ya nanti mungkin saya di sini saya tidak tulis untuk laporan khusus dari IDEN itu. Oke, setelah saudara melakukan olah TKP, kemudian saudara melihat siapa lagi yang datang? Setelah olah TKP kita berproses, kemudian saat itu Kombes Santo juga menyampaikan untuk memanggil ambulans, dan memang saat itu juga kami perintahkan untuk anggota kami mencari ambulans. Mencari ambulans. Ya, mulia. Apalagi yang saudara lakukan di TKP tersebut di Duren 346 tadi? Setelah saudara melakukan olah TKP, kemudian kan anggota saudara tarik keluar semua? Iya yang mulia. Jadi saat kami olah TKP berjalan, selesai ambulansnya tiba, kemudian saat jenazah pergi saat itu, kemudian nggak lama Kapolres tiba di TKP. Nggak lama kemudian Kapolres tiba. Di TKP. Kemudian kami melaporkan kembali dengan perkembangan terakhir, kemudian termasuk kendala-kendala yang kami hadapi, maksudnya saat itu barang bukti dan saksi sudah dibawa Kombes Santo saat itu. Oh, diambil alih sama Propam ya. Propam. Ya. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah,
lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan. Hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk. Apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari TB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Saya Anatelita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.